Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Di segmen ini kita akan belajar bahasa Indonesia di kelas online bersama saya Sri Eliana dari SMK Negeri 1 Palembang. Materi kita adalah tentang teks cerpen yang materinya sudah terbit di Harian Sumatera Express pada tanggal 21 Oktober 2020. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai, kalian bisa menyiapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting. Oke, kita mulai. Dan kalian bisa bertanya di line 0711 38 0022. Oke, kita mulai materi yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen. Definisi teks cerpen. Cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Dalam cerita pendek, kita akan banyak menemukan berbagai karakter tokoh, baik protagonis maupun antagonis. Keduanya merupakan cerminan nyata dari kehidupan di dunia, namun dari karakter tokoh tersebut kita dapat menemukan nilai-nilai kehidupan, yaitu perbuatan baik yang harus kita tiru dan perbuatan buruk yang harus kita jauhi. Lanjut, ciri-ciri cerpen. Setelah mengetahui arti cerpen, selanjutnya kita akan melihat atau memahami ciri-ciri dari teks cerpen. 1. Tulisannya singkat, padat, dan jelas. Kedua, kata-katanya terdiri tidak lebih dari 10.000 kata. 3. Biasanya menceritakan tentang kehidupan sehari-hari dari tokoh. 4. Dapat dibaca habis dalam sekali duduk. 5. Masalah yang diceritakan merupakan masalah utamanya saja. 6. Penokohannya sederhana, tidak begitu mendalam. 7. Memberikan kesan yang menyentuh bagi pembacanya. 8. Alurnya tunggal ataupun lurus. 9. Tokoh yang terkait biasanya mengalami konflik sampai menemukan solusinya. Lanjut kita ke slide berikutnya. Kaidah kebahasaan teks cerpen. Berikut ini terdapat beberapa kaidah kebahasaan cerpen, antara lain: 1. Memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku, seperti penampilan fisik juga kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerpen, seperti misalnya sosoknya tinggi dan perawakannya gagah, rambutnya beruban, dan sifat tokoh lainnya. 2. Memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Sebagai contoh misalnya, di pagi hari yang cerah, di kebun bambu yang rimbun dengan dedaunan, dan lain sebagainya. 3. Menggunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung untuk penulisan dalam percakapan di dalam cerpen. 4. Bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi seperti misalnya pucuk langit, memanggang bus, bajing loncat, dan mulut terminal. 5. Bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. 6. Bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, dan pertautan maupun perulangan. Lanjut kita ke struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Kita bahas satu-satu. Dari abstrak dulu. Abstrak adalah ringkasan atau inti dari cerita pendek yang akan dikembangkan menjadi sebuah rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga sebagai gambaran awal dalam berita. Abstrak bersifat opsional atau dalam artian bahwa setiap cerpen boleh tidak terdapat struktur abstrak tersebut. Kedua, orientasi. Orientasi berkaitan dengan waktu, suasana, dan tempat yang berkaitan dengan jalan cerita dari cerpen tersebut. Selanjutnya, kita lihat komplikasi. Berupa urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat. Pada komplikasi biasanya mendapatkan karakter atau watak dari berbagai tokoh cerita pendek tersebut. Hal ini karena pada bagian komplikasi kerumitan mulai bermunculan. Selanjutnya, evaluasi.
Evaluasi adalah struktur konflik yang terjadi dan mengarah pada klimaks serta sudah mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik yang terjadi tersebut. Resolusi, pada bagian resolusi, pengarang mulai mengungkapkan solusi yang dialami tokoh. Terakhir, koda, pada bagian koda, terdapat nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari cerita pendek tersebut oleh pembacanya. Lanjut, unsur-unsur intrinsik cerpen. Cerpen ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Sekarang kita bahas unsur ekstrinsiknya terlebih dahulu. Unsur ekstrinsiknya ada terdiri dari pertama tema, kedua penokohan, 3 alur, 4 setting atau latar, 5 sudut pandang, 6 gaya bahasa, 7 amanat. Kita lihat bahas satu-satu ya. Pertama adalah tema. Tema gagasan pokok yang mendasari sebuah cerita. Kedua, penokohan yang merupakan pemberian sifat pada tokoh yang ada dalam cerita. Terdapat 2 metode untuk mengidentifikasi watak dari seorang tokoh, yaitu dengan cara metode analitik secara langsung dan metode dramatik secara tidak langsung. 3. Alur atau plot merupakan rangkaian kejadian dalam suatu cerita. Terdapat 3 alur yang kita kenal, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Sekarang setting atau latar. Sebagai tempat peristiwa, waktu, dan suasana yang digambarkan dalam sebuah cerita. 5. Sudut pandang sebagai posisi pengarang dalam cerita. Keenam, gaya bahasa yang merupakan cara untuk menggambarkan sebuah kata atau kalimat dalam cerita supaya lebih indah dan bermakna. 7. Amanat. Amanat adalah berisi pesan yang bisa kita ambil dari cerita cerpen tersebut. Lanjut kita ke unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik biasanya unsur yang membangun cerpen dari luar cerita. Berikut beberapa unsur ekstrinsik cerpen. 1. Latar belakang masyarakat. Merupakan suatu hal yang dijadikan suatu cerita supaya sesuai dan bisa diterima dalam masyarakat. Kedua, latar belakang pengarang merupakan bentuk penjelasan dari pembuat cerita mengenai jalan cerita yang dibuatnya sehingga sebuah cerita itu menjadi menarik. Lanjut kita pada soal-soal latihannya. Soal nomor 1, cermati penggalan cerpen berikut. 2 kegagalan yang lalu berakhir ketika aku diterima di jurusan bahasa Inggris. Kutekuni masa pendidikan tinggi dengan sepenuh hati. Kendala finansial mendorongku untuk merambah dunia kerja di samping kuliah. Pucuk dicinta ulam tiba. Suatu hari Kak Ica, saudara sepupuku, datang kepadaku. Nanda, di sebelah toko Bunda ada kios yang dijual. Bagaimana kalau kita patungan untuk membeli kios itu? Lalu kita jual pakaian di sana, kata Kak Ica. Ia mengajak patungan untuk membeli kios itu. Kami mulai berbisnis pakaian. Tidak kusangka usaha itu menuai hasil yang gemilang. Pertanyaannya, tokoh aku dalam penggalan cerpen tersebut di atas adalah, pilihan jawabannya, A. Ica, B. Bunda, C. Nanda, D. Seorang siswa, E. Seorang penjual kios. Jawaban yang paling tepat adalah C. Nanda. Karena apa? Nanda yang menceritakan cerita tentang bagaimana dia diajak oleh saudaranya untuk membeli kios itu dan memulai usaha. Oke, yang kedua. Soal yang kedua, ketika tubuhnya digerogoti penyakit dengan enteng, orang miskin itu melenggang ke rumah sakit. Ia menyerahkan kartu tanda miskin pada suster jaga. Karena banyak bangsal kosong, suster itu menyuruhnya menunggu di lorong. Begitulah enaknya jadi orang miskin, batinnya. Dapat fasilitas gratis tidur di lantai, dan orang miskin itu dibiarkan menunggu berhari-hari. Permasalahan pada kutipan cerpen di atas adalah, pilihan jawabannya A. Tubuhnya digerogoti penyakit, B. Buruknya pelayanan rumah sakit, C. Susahnya menjadi orang miskin, D.
banyak bangsal yang kosong. E. Tidak mendapat fasilitas gratis. Jawaban yang paling tepat adalah buruknya pelayanan rumah sakit, karena membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Cermati kutipan cerpen berikut. Seperti teman-teman yang lain, sebenarnya Andi ingin sekali memberi hadiah untuk Tommy, tetapi ia tidak enak hati meminta uang pada ibunya. Apalagi ibu hanya diam ketika ia menyodorkan undangan pesta ulang tahun Tommy kemarin. Saat itu ibu sedang duduk-duduk di beranda sambil memandangi matahari yang mulai tenggelam. Diamnya ibu pertanda ibu belum punya uang untuk membeli hadiah. Andi sadar sejak ayahnya meninggal 3 tahun yang lalu, ia dan ibunya memang harus hidup hemat. Ah, masa iya aku tak bisa memberi hadiah untuk Tommy temanku, gumam Andi seraya bangkit dari tempat tidur pembaringan. Ia beranjak menuju meja belajarnya. Dimatikannya lampu tidurnya dan digantinya dengan lampu belajar. Ia mengambil secari kertas, pensil dan spidol warna-warni. Tangannya mulai mencoret-coret. Kini ada senyuman menghiasi bibirnya. Besok pagi aku sudah punya hadiah untuk Tommy. Bukti bahwa peristiwa tersebut terjadi pada malam hari adalah pilihan jawabannya A. Kalimat pertama pada paragraf pertama. B. Kalimat kedua pada paragraf pertama. C. Kalimat ketiga pada paragraf kedua. D. E. Kalimat terakhir pada paragraf pertama. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kalimat ketiga pada paragraf kedua. Tetap di kelas online, kita kembali setelah pariwara berikut. Terima kasih masih di kelas online. Kita lanjutkan membahas soal berikutnya. Sebelum kita membahas soal berikutnya, silakan bertanya di line 0711 380022. Oke, kita lanjutkan materi soal nomor 4. Bacalah penggalan cerpen berikut. Meski termasuk anak yang pandai dan masuk kelas akselerasi, Romeo tetap memiliki banyak teman dan sahabat. Baginya, teman adalah lingkungan yang dapat memberikan banyak inspirasi dan pengalaman yang tidak diperoleh di bangku sekolah. Di rumah, ia juga bersikap baik pada tetangga. Ia ingat ketika orang tuanya berpesan, carilah teman dan sahabat sebanyak-banyaknya karena kita tidak bisa hidup sendiri. Suatu saat pasti kita membutuhkan orang lain. Pertanyaannya, unsur ekstrinsik penggalan cerpen tersebut adalah A. Budaya, B. Ekonomi, C. Pendidikan, D. Estetika, E. Sosial. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Sosial. Oke, lanjut kita ke soal nomor 5. Bacalah cerita berikut dengan seksama. Kita lihat dari pintu masuk sebuah ruangan di hotel berbintang 4 itu, ia membelok ke arah kiri. Dia memilih kursi paling samping dari deretan kursi paling belakang. Begitu dia duduk, sejumlah lelaki dekat kursi itu serempak kasak kusuk dalam gelap. Latar tempat, pertanyaannya latar tempat penggalan cerpen tersebut adalah, pilihan jawabannya A. Pintu masuk, B. Kursi paling belakang, C. Arah kiri, D. Kursi paling samping, E. Hotel bintang 4. Kita lihat latarnya pada baris pertama dan kedua itu ada masuk sebuah ruangan di hotel bintang 4. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 6. Bacalah dengan seksama cerpen yang berjudul Di Kantor Pos, karya Muhammad Ali. Tadi agaknya telah terjadi suatu kekeliruan ketika Nona membayarkan uang pos wesel ke saya. Sebab, mana bisa keliru?
Si pegawai menyela dengan cepat. Seharusnya saya terima 300 rupiah, bukan? Kalau tidak salah, sekian itulah angka yang tertulis dalam pos wesel saya. Coba saya lihat dulu. Saya masih ingat nomor pos wesel saudara. Si pegawai lalu memeriksa salah satu lajur dalam daftar yang terkembang di hadapannya. Kemudian katanya, nah ini wesel. Nomor 147 dengan tanda C. Jumlah uang 300 rupiah. Apa yang keliru? Bukankah tadi saudara terima dari saya 300 rupiah? Tidak, jawab laki-laki itu. Nona tadi memberikan ke saya bukan 3 lembar kertas ratusan, tapi 4 lembar. Jadi 400 rupiah yang saya terima tadi. Oh, kalau begitu saya keliru, benar-benar keliru, kata si pegawai akhirnya dengan malu-malu. Maklum banyak kerja. Lagi pula lembaran-lembaran itu masih baru, hingga mudah saja terlengket. Betul, saya akan mengembalikannya kepada nyonya. Nona, sela pegawai dengan cepat. Sudut pandang yang digunakan pengarang pada kutipan cerpen tersebut adalah pilihan jawabannya A. Orang ketiga sebagai pengamat, B. Orang pertama tokoh utama, C. Orang campuran, D. Orang ketiga, E. Orang kedua. Yang paling tepat adalah orang ketiga sebagai pengamat. Oke, lanjut kita ke soal nomor 7. Perhatikan kutipan cerpen berikut. Setiap sore menjelang, Bapak selalu duduk di bangku tua kesayangannya. Bangku yang terbuat dari bambu itu telah menemani Bapak melewati senja yang begitu indah. Duduk dengan tenang sembari melempar pandang keluar jendela untuk menyaksikan betapa indahnya panorama yang senja sajikan. Rasa lelah setelah seharian memeras keringat tampak memudar ketika ia duduk di bangku tua kesayangannya itu. Pertanyaannya, kalimat yang tepat untuk melengkapi kutipan rumpang tersebut adalah, pilihan jawabannya, A. Bapak memotret senja itu, B. Bapak tertidur karena lelah, C. Bapak selalu menikmatinya, D. Bapak dan ibu duduk berdua, E. Bapak berharap kakak datang. Jadi jawaban yang paling tepat untuk mengisi kalimat rumpang itu adalah Bapak selalu menikmatinya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 8. Perhatikan kutipan cerpen berikut. Setibanya Pak Usman di restoran kecil sepulang dari sekolah, Larasati segera memulai pembicaraan. Sebelum membicarakan soal dia, saya perlu menjelaskan mengapa saya tidak mau membicarakan hal ini di sekolah. Karena saya bicarakan adalah masalah yang harus diselesaikan dengan kacamata kemanusiaan, bukan kedinasan. Maksud ibu apa? Saya khawatir keinginan Bapak untuk menghabisi dia itu karena kebencian Bapak terhadap saya. Selama ini orang kan tahu saya sangat perhatian terhadap dia. Dia anak yang lemah, Pak. Sudah mengalami berbagai cobaan hidup. Sering murung karena menerima beban yang terlalu banyak dalam hidupnya. Pertanyaannya, sifat tokoh Larasati berdasarkan kutipan cerpen di atas adalah, pilihan jawabannya, A. Sabar dan penyayang, B. Angkuh dan disiplin, C. Tegas dan pemberani, D. Penuh perhatian dan tegas, E. Penakut. Setelah kita membaca secara keseluruhan cerpen itu, ya, jawaban yang paling tepat adalah D. Penuh perhatian dan tegas. Lanjut kita ke soal nomor 9. Perhatikan kutipan cerpen berikut. Kang, kita harus benar-benar pergi dari sini, tanya Halimah di sela tangisnya. Tentu saja, seperkasa apapun perlawanan kita, ternyata tetap kalah melawan orang yang berkuasa. Kita ini hanya wong cilik, orang miskin. Sahut Karjan sembari melihat rumah Lik Paijan yang sudah siap diruntuhkan. Teriakan Lik Paijan masih terdengar menyayat hati. Lelaki tua itu merebut tali mengikat seekor sapi miliknya.
Wajahnya memerah seperti nyaris terbakar. Suaranya melengking-lengking menolak kekosongan rumahnya. Tetapi perlawanan Li Paijan pun percuma saja. Beberapa petugas berbadan tegap mengangkat tubuhnya. Melihat itu, tangis Siti Halimah semakin pecah. Dia mendekap Satria Piningit lebih erat. Akhirnya, kita harus pergi dari rumah kita sendiri, Kang. Pergi dari kampung yang membesarkan kita, ucap Halimah getir. Iya, mau tidak mau kita harus mengalah. Gusti Allah tidak tidur, Bune. Di tempat lain, semoga kita mendapatkan ladang rezeki yang lebih baik lagi, ujar Karjan. Pertanyaannya, watak tokoh Karjan dalam kutipan cerpen tersebut adalah A. Mudah pasrah, B. Mudah mengalah, C. Mudah menangis, D. Mudah putus asa, E. Mudah menyerah. Kita lihat jawaban yang paling tepat adalah A. Mudah pasrah. Lanjut kita ke soal nomor 10. Perhatikan kutipan cerpen berikut. Kali ini, untuk menggarap batik pesanan lelaki itu, ia memilih saat malam buta di kamar berhias sarang laba-laba, kamar penyimpan langut dan kemelut. Sebelum hampir 5 tahun, pintu kamar itu dibiarkan terkatup serupa kebisuan mulut disumpal ujung selimut. Makna kata langut dan kemelut dalam kutipan cerpen tersebut menyimbolkan, kita lihat ya pilihan jawabannya, A. Kesedihan dan penyesalan, B. Kehilangan dan kesedihan, C. Kehampaan dan kesendirian, D. Kesedihan dan penderitaan, E. Kehampaan dan kesepian. Kita lihat ya jawaban yang paling tepat, langut dan kemelut. Ya, simbolnya adalah kesedihan dan penderitaan. Lanjut kita ke soal nomor 11. Bacalah penggalan cerpen di bawah ini dengan cermat. Dengan tergesa-gesa Ersa menaiki bus yang nyaris meninggalkan suasana yang kurang nyaman baginya. Dari kejauhan terdengar sayup suara penumpang bus gemilang harap untuk segera memasuki kendaraan. Hati Ersa agak tenang karena dia sudah berada di dalamnya. Mudah-mudahan sore nanti aku bisa berada di acara itu, harapnya dalam hati. Pertanyaannya, latar waktu dan tempat pada penggalan cerpen tersebut adalah A. Sore hari, terminal, B. Siang hari, perjalanan, C. Siang hari, terminal, D. Pagi hari, rumah, E. Pagi hari, perjalanan. Kita lihat ya, jawaban yang paling tepat adalah C. Siang hari di terminal. Oke, terima kasih telah bersama saya di kelas online. Tetaplah bersama kami di kelas online setiap hari Selasa dan Kamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.